Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Rahman Nabila dengan NIM 250791138. Saya dari program studi pariwisata dan perhotelan, Prodi D3 Tata Boga, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia ke-15 yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Syafrina, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi pendidikan vokasi tata boga berbasis sirkular ekonomi dalam mitigasi krisis iklim dan pengolahan food waste. Eh, di sini ada pendahuluan yaitu krisis iklim global atau sistem pangan penyumbang 30% emisi gas rumah kaca atau GRK dunia. Yang kedua ada bom waktu ekologis Indonesia, timbulan food waste mencapai 23 juta ton atau tahun, limbah dapur restoran menyumbang 44%. Yang ketiga ada kesenjangan pendidikan kurikulum vokasi masih konvensional linear, baru 20% mahasiswa kuliner Asia Pasifik yang menerapkan praktik zero waste. Yang keempat itu ada pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana rekonstruksi kurikulum tata boga berbasis green education, dan dua itu bagaimana implementasi praktek sirkular ekonomi di dapur komersial untuk menekan food waste. Eh, Selanjutnya ada tujuan penulis, yaitu menguraikan strategi rekonstruksi kurikulum mentransformasi model pembelajaran menuju education as sustainability lewat metode project based learning atau PJBL. Yang kedua itu memetakan implementasi praktis, menganalisis penerapan ekonomi sirkular, prinsip 3R di dapur farmasial. Yang ketiga itu ada pendukung pencapaian SDGs, eh, mengakselerasi ketercapaian ketercapaian SDG 12, Responsible Consumption and Production, dan SDG 13, Climate Action di tingkat lokal. Selanjutnya itu ada transformasi kurikulum vokasi, yang mana prinsip education as sustainability mengubah paradigma dari sekedar belajar teori menjadi tindakan ekologis yang nyata di laboratorium dapur. Yang kedua itu ada pendekatan interdisipliner dan kompetensi berpikir sistemik. Calon chef wajib memahami jejak karbon dari ladang hingga ke piring farm to fork. Yang ketiga itu ada metode aktif menggunakan project based learning atau PJBL untuk memecahkan masalah lingkungan real di industri kuliner. Selanjutnya ada strategi pengolahan food waste di dapur. Model ekonomi sirkular 3R Fast Economy Learning. Learner, Take, Make, Dispose. Yaitu urgensi pendekatan ekonomi sirkular mengubah model linear, konvensional, take, make, dispose dengan mempertahankan nilai bahan baku dalam siklus ekonomi selama mungkin. Yang kedua ada penerapan prinsip 3R di dapur komersial. Yang ketiga ada reduce, pengurangan dilakukan melalui perencanaan menu presisi foresting, penjualan berbasis data, kontrol porsi, dan teknik pemotongan bahan yang efisien untuk mencegah food loss serta menekan food cost. Yang keempat itu ada reuse atau pemanfaatan kembali, yaitu mengolah bagian bahan yang sering dianggap sampah seperti memanfaatkan tulang hewan dan kulit sayuran untuk kaldu, serta buah layu untuk selai atau pur. Yang kelima itu ada
recycling atau daur ulang, memilih sampah organik dari area produksi untuk pembuatan kompos, composting pekan ternak atau dikonversi menjadi energi biogas guna menekankan emisi gas metana di TPA. Yang keenam itu ada dampak nyata, di mana penerapan ekonomi sirkular yang terintegrasi pada seluruh rantai pasok makanan berpotensi menduksi emisi gas rumah kaca global hingga 11%. Yang ketujuh itu ada kompetensi praktis. Mahasiswa tata boga wajib dilatih melakukan waste auditing atau audit limbah secara mandiri untuk merancang strategi intervensi yang tepat sasaran. Eh, Selanjutnya itu ada peran mahasiswa sebagai agent of change, yaitu yang pertama kompetensi aksi atau action kompetensi, mengubah pengetahuan kognitif menjadi budaya kerja hijau atau green work culture di dapur. Yang kedua itu ada sustainable menu design, memprioritaskan bahan pangan lokal dan musim untuk memotong jejak karbon transportasi, food milas, dan food loss petani. Yang ketiga itu ada gerakan diversifikasi, plant-based diet, yaitu berinovasi mengganti protein hewani dengan protein nabati lokal, seperti tahu, tempe, guna menekan emisi GRK dari industri peternakan. Selanjutnya itu ada hambatan dan solusi strategi, yaitu hambatan struktural. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur hijau di laboratorium kampus atau alat kompos bi, biodigester. Yang kedua itu ada perspektif pengajar atau dosen yang masih konvensional. Yang ketiga itu ada tekanan finansial industri yang berorientasi pada biaya murah atau low cash. Solusi strategis pendekatan pentahelik, investasi bertahap pada fasilitas dapur hijau kampus, ada pelatihan dan sertifikasi kompetensi keberlanjutan bagi dosen. Yang ketiga ada kemitraan strategis, memegang proyek zero waste dengan green hotel, restoran, dan lingkungan, NGO lingkungan. Selanjutnya itu ada simpulan dan saran atau rekomendasi. Simpulannya yaitu transformasi vokasi tata boga menuju paradigma education as sustainability adalah langkah krusial untuk memitigasi krisis iklim dan food waste. Menerapkan konsep sirkulasi terbukti menurunkan food cost sekaligus menekan emisi global hingga 11%. Mahasiswa adalah katalis utama penyebar budaya kerja hijau di industri. Yang kedua itu ada saran rekomendasi, diperlukan aksi nyata kolaborasi pentalik, eh, institusi wajib meningkat fasilitas laboratorium hijau dan sertifikasi dosen, sementara industri harus membuka ruangan sinergi aplikasi praktis sirkular secara nyata. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.